Balik lagi di podcast Rayakan. Jadi kita 2 minggu vakum ya. Kenalan dulu. Kita 2 minggu vakum. Kenalan dulu. Seperti tadi. 2 minggu kita vakum ya. Iya, sampai lupa kalian semua. Kalian siapa? Podcast Rayakan karena kalau kata Nadina bisa semua ku dirayakan. Jadi kayak disimpan dulu biar kayak proper gitu. Oh iya, sorry. Jadi 2 minggu kita vakum karena ada satu dan lain hal yang bakal nanti kita juga bahas di podcast kita ya. Kalau Iya, sekarang bahas. nih kayaknya masih belum kuat sih. Kayaknya aku harus pakai piano. Ya, karena kan kita kan ya gimana siapa juga yang tahu kan kita kan dari- Siapa yang tahu namanya Rapi. Nama masuk. Lain sama lagu. Lagu, Cok. Ya, Iya kan? apa? Jadi rencananya kan kita mau bahas podcastnya tadinya tuh kelahiran dan kematian, ya kan? Karena kebetulan momennya tuh sangat berdekatan di Iya. antara personil. Iya. Iya, betul. Sensor. Ya kan? Jadi kayaknya sebelum ke situ harus ada proses Bridging. berkembang biak kan, ya kan? Sebelum ada yang hidup dan ada yang mati kan. Berarti kita harus berkembang biak kan? Ah, jadi kita mau membicarakan tentang proses berkembang biaknya itu. Nah, Gimana, Dul? Kamu kan jago tuh. jadi tadi pas makan siang itu Om Pol, dia dulu cerita dia pengen nikah. Oh gitu. Tapi ini asli kan? Asli pengen. Atau cuma pengen nyewe aja. Ah. Kalau cuma ngewe aja kan yang nggak usah nikah udah bisa juga kan? Ya, cuman kan lebih Lebih- nikmat aja biar Oh, hari biar tiap lebih detik, nikmat. tiap menit. Oh, Nah, kamu yakin mau ngerasain yang sama terus? Nggak mau ngerasain yang lain. kan selama ini kan kamu kan kayak bisa yang ini kurang pedes, yang ini ada pedesnya. Iya. Yang ini berpasir, yang ini agak bersemen. Ya kan? Ya kan? Kamu harus bisa menerima bahwa tiap hari kamu akan tidur sama dia terus. Nah, Tiap pagi bangun yang kamu lihat mukanya dia terus gitu loh. Tapi kayaknya sebelum ke situ, berarti kita cerita dari Om Pol dulu, baru ke aku, baru terakhir dia. Om Tentang Pol, menikah. Om Pol kenapa akhirnya menyimpulkan kayak, aku nikah? Iya kan sange aja. Tapi kan tersalurkan. Udah ya. Enggak kan Nando, kalau yang ini nih kan istriku Bugis ya kan. Umur berapa deh nikah dulu? Umur berapa? Aku nikah umur 25. 25, oke. Itu 25. berarti 25 tahun yang lalu juga ya? Wow. saya umur 50. Golden age. Ah, istriku kan Bugis. Mamaku juga Bugis. Oke. Jadi mamaku tahu kebiasaan sukunya dia. Biasanya apa? Ya kan kalau niat baik kan jangan ditunda-tunda. Iya, kan? aku bilang mamaku, ini sudah kah? Yakinkah sudah itu? Ya tapi bukan pacarku, Mak, aku bilang kan. Oh. Loh, ya Pak. Nggak pacaran ya? Nggak pacaran. Wih, keren. Nah terus kamu antar jemput itu apa? Ya itu proses untuk supaya dia tidak nolak aku. jadi kan dia, Aku begitu kah? jadi aku begini Dul. Kan aku kan sadar diri Dul dengan wajahku ini kan Dem kan? Dengan wajah yang seperti ini. Oh, ganteng kan? Jangan gitu lah. Anjing, rokok aja aku udah punya uang. Jadi biar tidak dia menolak saya, jadi saya buat dia terpaksa untuk menerima saya. Iya orang dia baik. Dia satu-satunya yang mau antar jemput aku misalnya gitu. Gitu. Jadi akhirnya dia mau dia. Semua aku bilang kan. Itu kok dia di itu nanti kamu lambat-lambat nanti dijodohkan itu. Ya gitu kok di Sulawesi bilangnya. Nah, Berarti istrinya Om Pol ini orang Sulawesi baru merantau ke Samarinda gitu ya? merantau ke Samarinda. Naik cari lagi. kerja. Kembali. Ya kebetulan kayak Dewi baru selesai mandi ya kan. Bekemben ya? Ini kebetulan kita kan tag-nya nih jam 8 pagi. Iya. Wow. Kan selagi syahdu. Sadu-sadunya ini. Jadi kamu tuh nikah karena takut dijodohkan. Iya, enggak. Takut tambah saingan. Takut tambah saingan. Takut tambah saingan, Dul. Karena gini, Dul. Gitu ya, jadi cewek
Istriku ini dulu tuh, dia tuh punya pacar juga dul. Oke. Kalau aku memang jomblo. Oke. Nah, aku jadi prinsipnya. Oh pacaran tapi LDR ya dia ya? Dia waktu masih di Makassar ya dia Oh pas pindah ke sini putus? pindah ke sini udah putus. Oh udah putus. Putus pas di sananya putusnya. Oh. Jadi lo kamu dijemput. Dijemput sama itu Nadia. Iya itu dah. Betul. Nah, Ya dijemput bola ya? jadi dia punya pacar. Heeh. Punya pacar, kan aku kan mikirnya kan kalau dia jomblo sayanganku banyak. Betul. Karena kan istriku kan gak jelek-jelek amat tuh. Iya betul. Ya enggak malu lah kalau dibawa ke undangan. Istriku yang malu bawa aku. Ada tuh orang kantor yang punya pacar tuh malu tuh punya pacar. Hah? Yang diarah ke bandara Mindum. lain Cemin dong, APT. bandara APT. Bandara PT. Oh, Yang dia gelarin ini. Yang dia gelarin Ukti. Aku enggak tahu lagi. Siapa? Aku enggak tahu. Lupa aku enggak tahu. Aduh, Kopong. Kopong kenapa? Iya kan dia malu sama pacarnya yang itu. Iya kan? Iya. Ngapain dipacarin goblok? Memang. Nah, jadi aku pacarin jadi aku mendekat nempel ke yang punya pacar. Berarti dia kesini pas punya pacar. Udah putus. Oh, udah putus. Oh, deketnya berarti dari Dari sebelum dia di sini. Oh, Jadi oke. dia itu si istriku sekarang nih. Kebetulan enggak ada istri yang dulu ya. Jadi istriku ini dia itu sepupunya dia itu tempatku aku tinggal di tempat sepupunya istriku. Oh, bisa gitu ya? Iya. Oh. Jadi sebenarnya tuh keluarganya tuh berkerabat sebenarnya. Oh. Tapi tidak berkeluarga hubungan darah enggak. Oh, kerabat kotak kebetulan. Kerabat kotak. Jadi itu kan kayak ngerti lah. Berakse. Berak. Sorry. Ya di belakangnya Demi itu. Iya ini. Nah, itu makan. Ting 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 ting. Nah, gitu. Jadi aku sampai sempat dianjing-anjingin dulu. sama Sama mantan pacarnya. Melayak. Di WA aku dulu dianjing-anjingin dia. Mau didatengin ya? Mau didatengin. Mau diajak gue tuh. Keren. Bilang ayo, tapi di Balikpapan. Kalau di Ada Samarinda duitnya. banyak nih. Kalau di Samarinda banyak keluarga tuh gue bilang. Ah. Kalau di Balikpapan kita sendiri-sendiri. Padahal Akan Lebih orang banyak. Lebih banyak. Balikpapan. kebalikannya. Lebih banyak. Lebih banyak. Itu namanya trik babi itu. Oh. Nikah lah umur 25 itu. Oh. Sebenarnya sesimpel itu sih pernikahan itu. Oh. Cuma alasannya itu karena sangean aja. Daripada aku berdosa terus kan nasi goreng aja kan. Mumpung istriku belum ku apa-apain, mending ku nikahin ya kan. Gitu. Iya, masuk Oke. akal. Iya. Jadi ya Tapi 25 umur yang cukup nggak sih kira-kira? Secara finansial, secara mental. kebetulan kalau Pas sudah dijalanin ya, pas sudah dijalanin. Oh, sudah dijalanin. Secara finansial cukup. Heeh. Secara finansial. Heeh. Secara mental sebenarnya itu yang belum sebenarnya. Makanya waktu Karena- masih awal-awal tahun itu tuh aku sering alasan dinas. Kayak koko ya. Jadi kayak Ya makanya ngomongin tiba-tiba kayak gini biar kokonya dengar. jadi kayak mau kan ini apa ngurus anak kan gitu kan. Oh. Nangis. Wah, gimana nih aku enggak tahu anak umur 25 tahun. Padahal itu sudah dewasa ya sebenarnya. Nabi Muhammad aja umur 25 nikahnya. Tergantung sih. Lah, 25 langsung punya anak. 26. Wah, bahaya nih. 26 udah punya anaknya 26. 25 nikahnya. Oh. Jadi pas lagi fase-fasenya awal-awal kayak umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan anak itu masih ada mertuaku kan. Masih ada mama. Di handle lah semuanya. Ya di handle lah sama mama ajiku tuh. Baby blues sama baby blues. Biniku baby blues tuh dul. Lah kamu Aku enggak Dia ngeliat. kan black. Black Mamba. Baby black. Black Mamba. Kalau di tagnya Kobe Bryant makanya masih masuk lah ya, ini kok joget. Ya gitu. Jadi aku sering kabur-kaburan dul. Oke. berkedok syuting. Berkedok dinas. Padahal memang dinas ya, cuma tuh seharusnya tuh kan masih bisa. Kan kita dinasnya kan jam 3 ya? Nah, dari jam 11 tuh aku sudah tuh kayak enggak timbul aja di rumah udah. Pulangnya jam 9 malam. Wadaw. Iya. Nah, itu tuh yang bikin istriku stres juga dulu tuh. Jadi Jadi kayaknya dia sempat baby blues deh. Mana dia waktu lahiran kan keracunan kehamilan tuh. Makanya ini ya apa? Anakku prematur lahirnya si Aisyah tuh.
Jadi ya memang kayaknya mental kalau perduitan sih cukup aja perasaan. Kamu umur 25, binimu kemarin umur 26 waktu nikah. oh 26. Oh, selisih setahun. Selisih setahun. Lebih tua, ya? Tapi seangkatan kalau dalam ilmu sekolah. Ilmu sekolah. Kalau ilmu tata surya bagaimana tuh? Pensiun. Ilmu kelahiran, Kalau ilmu kelahiran tahun lahir udah Kalau Masih lahir dia bintang. dua, dia senior. Oh. Kalau ilmu pendidikan, aku masih seangkatan sama dia. Oh, gitu. Gitu. Jadi ya memang harus siap sih menikah itu dulu. Mental ya. Mental yang paling penting itu mental. Kalau duit itu kan bisa dicari. Wih. Nih, karena semua orang itu belum tentu punya gaji, Mental. tapi semua orang punya rezeki. Itu Ya. iya, jadi bayangkan itu. Rezeki itu tuh memang bukan melulu di kamu rezeki, walaupun kamu yang cari rezeki. Bisa nanti di calon istrimu. Dari calon pun sudah ada rezekinya tuh. Keren. Kalau yang dia betul jodohmu, itu bakal lurus aja jalannya tuh kayak lempeng aja langsung menikah tuh. Tapi kalau ada hambatan-hambatan, Tapi normal juga kan ada hambatan-hambatan. tapi normal. hambatan yang ada jalan keluar yang kayak paling besok sudah ada jalan keluarnya gitu. Kayak aku tuh hambatan banyak betul Dul. Apa aja tuh? Dari- Wow. Contoh. Wow. Eksternal apa internal? Internal. Oh, internal. Internal. Kalau yang eksternal kan gitu kan ya kalian semua tahu lah. Yang internal dari keluarga ini. Ya, umum ya. Dari umum keluarga sih itu. Oke. Nah, itu tuh kita tuh harus siap itu dulu. Maksudnya tuh harus ya kan kalau Dewi kan sudah nikah ya. Jadi aku kado terus. Dari semua episode aku ya di pojoknya. Anjing. Nah, Ini iya. alasan kau mau nikah. Biar sefrekuensi bahasannya kan. Oke. Nah, gitu. Kalau aku kemarin tuh ya itu sih. Waktu sebenarnya dari awal ketemu ini sama Mama Aisyah nih. Ketemu terus lancar kerjaannya, dia dapat kerjaan di sini, alhamdulillah. Aku senang. Oh, berarti dia kesini merantau belum dapat kerjaan? Belum. Keren. Baru mau mencari. Habis itu dapat kerjaan, alhamdulillah dapat ya kan. Habis itu aku diangkat kontrak. Oke. Kan pertamanya tuh kontrak freelance. Sejak kapan freelance ada kontraknya? Sejak Coba aku belajar. kerja di sini. Habis itu Tidak ada identitas, tidak ada Nah, identitas. jadi aku ya kan 2017 kan kita 2016. bukan 16. kontrak full. Oh iya 17. 17 kontrak full. Pas kontrak itu langsung kuajak menikah mamanya. Ih, keren. Ayo kita menikah. Hah? Kamu siapa? Bilang. Loh, Ngomong begini. lah iya, aku gojekmu. Daripada aku antar jemput ada pahala aku ya kan? Iya. Gitu. Jadi aku Berarti nih ngajak nikah belum pacaran? belum. Oh, enggak pacaran. Enggak, langsung aja ngajak nikah. Dia bilang, "Ayo, kapan?" Ada uang dulu, tahun depan lah, aku bilang. Nah, tuh. Anu tuh, mulai tuh. Tiap bulan aku syuting terus dapat. Ih. Kamu nabung 2 kali pesona. Cuma 2 itu aja terus. Tapi luar kota kan? Ya, luar kota. nggak Nah, apa-apa. 2018 menikah. Lahir Aisyah. Rezekinya ada lagi tuh. Memang pas sudah anu tuh memang apa ya? Memang beda waktu sama sendiri dulu. Karena sudah ada waktu sama belum ada anak 2 perut tuh. Ada anak 3 perut tuh. Ada 3 rezeki tuh dulu. Ya, kalau kamu mau kaya menikahlah. Kenapa kaya? Ya udah, berarti biar biar kaya banget, berarti nanti kamu harus punya Menikah, istri menikah, 2 menikah, kali, menikah. apa 2 atau 3 gitu Iya. kan. Jadi mertuamu tuh 2 kali 2 kali 4. Nggak usah jauhkan bala, itu loh bagus. Iya, sunnah. Sunnah kan sampai 4 batasnya. Iya, asal kamu tuh jangan nikah batin. Wah, Walid nih. Walid. Tutup matanya. Aku nggak bisa jadi Walid. Terus bayangkan. Iya, nikah batin tuh dulu tuh, bisa tuh. Sudah ini sampai ini 2 sudah anakku, baru lahir anakku dulu. Alhamdulillah kemarin tanggal berapa tuh? 7? Aduh, Tanggal hari 7. Minggu, hari Minggu. Oh, hari Minggu sih. Minggu malam. Oh, 6 berarti. Tanggal 6. Jam setengah 12 anakku lahir. Oh. Jadi sebentar lagi tanggal 7. Betul aja sih kamu deh. Ya tapi masih tanggal 6. Iya, betul. Tanggal 6. Nah, sampai sekarang aku masih bingung nih namanya apa. Jadi yang penonton kita yang punya saran pengen ngasih nama anaknya Ompul siapa boleh tulis di Nama Iya. perempuan. Harus A pertamanya ya. komen. Ya, Tolong. aku sih udah ngasih saran Ansarullah gitu, cuma
kurang. Mending Anang sih aku. Ya, aku begitu sekelebatnya lah pernikahanku. Tema anakmu mau apa namanya, Om? Apa? Temanya anakmu mau Kan apa? anak pertama kan Aisyah. Oh, berarti ke Arabian ya, Arabian. Enggak pasti juga sih. Pokoknya depan tuh A aja gitu loh. Iya, makanya maksud Adul tuh mau kemana. Oh, belakangnya Arab. Belakangnya kalau bisa agak Arab-Arab lah gitu. Oh. Kalau depannya kayaknya nggak perlu Arab juga nggak apa-apa. Misalnya kayak Aprianto, Azahra gitu kan. Kan nama aku. Nama aku. Ani aja kenapa nggak Ani? Ani. Ah, cocoknya jadi anak Anda nih Roma. Roma betul kan dia lagi. Roma handuk. Roma kelapa. Mayora berarti. Terus Ayo, aku sudah kayaknya gitu. Ayo mau masuk ke untuk budget kamu. Oh, masih ya, masih ya. Masih. Kamu budget nikahmu berapa? sekarang ini. Budget nikah. Kok kan aku berjarak dulu. Berjarak. Kamu dulu. akad resepsi itu sama kah atau? Enggak, berjarak. Jadi jarak 2 kali nikah kan? Maksudnya 2 kali acaraan. 2 kali kan? acara. 2 kali acaraan kan? 2 kali acaraan. Nikahnya itu di bulan Agustus, terus resepsinya di Desember. September, Oktober, November, Desember. Iya, 4 bulan. Waktu itu istriku sudah hamil 2 bulan pas sudah resepsi. Oh. Hampir kamu kira pas nikah ya? Segera pas akad. Tidak dong. Tidak. Cepat ya? Iya, 2 bulan lah kalau di bulan Desember. Jedanya 2 bulan ya. Nah, kita itu 2 bulan jedanya berarti. Tidak nyampe sebulan, 2 bulan. Berarti 3 bulan deh berarti itu. Soalnya itu di bulan Agustus, September, Oktobernya itu sudah hamil. Berarti di September akhir sudah hamil tuh. Tapi emang dari sebelum bilang ayo kita nikah tuh udah punya tabungan atau belum? Belum. Berarti habis ngomong itu baru akhirnya Baru mulai. Karena aku tuh kan tipe-tipe orang itu yang sangat-sangat hemat kan. Iya juga sih. Dalam hal. Masak-masak sendiri. Nah, Cuci-cuci aku hemat kalau sendiri. makan karena aku Nasi di goreng. yes. Kan beda sama Jadi aku saya. mulai sembuhnya itu pas. Ada minum kopi aja, kopi kenangan. Iya, kalau aku makan malam ini dibayarin Maji terus. Jadi ya pas sudah mulai menikah tuh Maji uangnya banyak. Nah, rezeki itu kita nggak tahu dari mana Iya, tuh. Iya kan? betul. Aku memang niatnya mau hemat, mau menabung untuk menikah. Ha. Jadi makan malamku ditanggung sama Maji terus. Ih, nanti ada di sini Pride Om Pak Haji. Suhar Maji. Respect. Tuh Dari malamku bapaknya. sama dia terus, jadi aku makan malam aman. Hmm. Kecuali Mama Aisyah waktu itu ngajak makan, uang keluar lagi, keluar uangku tuh. Nah, kelibet lagi ngomongnya tadi. Hmm. Nah, itu anakku. Orang lagi podcast, kenapa? Tutup pintunya. Tutup Aisyah, pintunya Aisyah. Tolong. Waduh. Ya, Tutup. tutup sudah. Awas tangan Awas dijepit. tangan terjepit nanti, duit lagi keluar nah. Gua tahu. Nah, jadi pas waktu akad nikah itu berapa ya? 11 juta apa ya? 12 juta gitu. Akad Pas akad sama ini, sama makan-makan. sama gitu makan-makannya semua? maksudnya ya. Oh. Pas sudah resepsi mertua aku lah. Anjing. Sponsor. Pokoknya panaiknya tuh 20 juta apa panaiknya? Oh, ada panainya Ada, ya. ada. Ah. 20 juta apa? 20 juta apa? Iya, 20 juta kah? 30 juta gitu lupa. Lupa aku. Oh, itu panah itu Iya. yang kita kasih itu kan yang nggak boleh ditekan itu kan? Iya, yang untuk perempuan. Iya. Itu anu ya, bukan. Panah itu Mahar, untuk mahar. acara, untuk acara. Oh, apa? Kalau mahar itu yang ini yang, Yang nggak boleh yang kita dikotak-katik. ijab kabul kan? Ah. Ya, itu. Tuh khusus buat perempuannya kan. Iya, itu dapat di otak-atik. Biar- Maharnya berapa? 449.800. Keren. Tanggal lahir, tanggal lahir. Oh. 4498 kan? Iya. Tanggal lahir siapa? Kenapa 98? Ya kan Mama Aisyah 9 Agustus. Oh, Bukan kira bukan kelahiranku 98. 98. kaget dong. Kamu jangan ngira begitu. Kamu jangan ngira begitu. Iya kok 98 bukan 89. Kaget dong. Enggak dong. Nah, segitulah pokoknya. Sekitar itu pokoknya. Ya. Potong sapi satu tuh. Ih, keren. Mertuaku yang keren. Ya pokoknya gitu lah. Keren Tuh, berdoa. privilege tuh, Duk. Makanya kalau kamu mau nikah, minimal itu punya bapak. Minimal bagus lagi punya mertua laki. Iya, enggak ada mertua lakinya waktu itu ya. Sudah yatim kan? Sudah yatim. Dua-duanya yatim. Ah gitu loh pokoknya Dul. Ini satu ya. Satu tadi punya mertua, laki. 2 agak kaya dikit lah.
Aduh, ini aku mau cerita tapi nanti jangan deh. 3 ustadz Dul. Harus kuat agamanya Dul mertuamu. Tapi kalau pacarmu Bugis ya. Hah? Kalau pacarmu Bugis. Karena waktu bapakku ngelamar itu tuh nggak usah pakai gitu-gitu. Yang penting Iya. tuh halal. Is Ya. keren. Seberapa aja bapak Tapi kamu nggak pakai lamaran kan berarti Om kayak acara lamaran nggak ada. langsung cuman lamar biasa. Lamar biasa. Iya, bukan yang kayak Gen Z sekarang yang Oh, enggak. ada acara sendiri. Enggak. Gitu kan, kayak. Enggak. Terus ada tukar cincin gitu-gitu. Enggak. Ada dokumentasinya. Aku cuma juga. belikan dia cincin, terus cincinnya dia pakai sendiri. Enggak kamu pasangkan Om? Enggak. Kan aku udah serumah sama dia juga, enggak ketemu apa nih cincinnya gitu. Belinya sama dia juga kan sama tantenya. Oh. Beli sudah oh ya, cocok sudah ada, langsung pakai. Udah enggak ada gitu-gituan. Fotonya juga enggak ada dulu. Berarti kan memang tidak ada kejadian. Berarti Spontan. ini fiktif ya, yang tadi diceritakan fiktif ya. Apa? Fiktif ya, enggak kejadian. Enggak ada hoax. Enggak ada no pic hoax kan. Emang enggak ada kejadian itu yang enggak ada kejadian itu yang ininya masangkan cincin. Oh, cincin dibelikan ada. Oh. Langsung beli 2 cincinnya. Kenapa? Terus kebetulan anakku tuh memang kayak bapaknya, senang masuk kamera. Oh iya. Terus tuh cari perhatian. Iya gitu. Ya gitu. Pokoknya tuh sesimpel like that lah. Sesimpel like that. Iya. Nikahnya pun dia KUA. Nah, aku tuh pengen tuh. Nikah Aku KUA. datang lagi. Anda datang betul, datang nih. Datang. Terus dia Sama adalah Agus orang yang Agus. tak aku harapkan datang. Datang dia sama Agus kan, sama Tilin kan. Nah, aku udah harapkan mereka dia datang. Kenapa sih bakal ketawa? Nggak fokus aku. Memecah konsentrasi. Nggak fokus. Udah penuh kuota ngulangnya, jadi kita nikah besok Pak ya. Udah bisa lewat 3 tuh. Iya, makanya kemarin sekali kan 2 kali Dem ya? Sekali ya? 2 kali deh kayaknya. 2 kali ya? Kayaknya sih. 2 kali udah tuh. Kayaknya 2 kali sih. 2 kali ulang. Ada Bodoh apa lu Om? Iya. Lah mertua aku itu tahu nama Koprianto pas hari itu. Taunya kan ini kan. Rudi. Iya. Nah, sebelumnya lagi nih ya, berapa hari sebelumnya gitu, Aku tahu nih. mertua aku Aku tahu nggak nih. tahu yang mana calon menantunya. Kan aku ngelamar itu tuh, kan mertua aku masih di Sulawesi. Mertua aku masih di Sulawesi, terus aku ngelamar ke sini itu diwakilkan ke adiknya mamanya. Adiknya mamanya biniku. Mamanya tahu yang mana calon menantunya, tapi bapaknya kan nggak tahu. Bapaknya tuh baca buku aja pokoknya. Pokoknya orangnya itu ustad banget lah. Sholat gitu-gitu aja lah, nggak tahu dia jadi aku yang mana gitu kan. Antar beras dulu. Aku, Munir, Agus. Kata. Iya. Antar beras nih, ambil beras, beli beras kan, gua antar ke tempat acara, gua antar daftar. Ini Pak, berasnya gini-gini. Oh iya. Salim lah. Kan Munir kan ganteng ya. Salamnya agak lama dulu. Terus dia yang anu dulu, dia yang depan. Dia yang depan nih yang salam pertama, des. Iya nak. Iya. Makasih nak ya. Ini anunya ya makasih. Jadi salimnya agak lama nih, aduh kita hatinya hapus ini. A few moments later. Aku enggak terasa dulu. Anakku sudah bisa menghafal password. Bahaya, takut. Sudah gede. Udah gede. Biasa. Sampai mana tadi? Sampai ngantar beras Salim. Iya. Jadi pas yang kan ngantar beras, aku di belakang dulu. Di depanku 2 orang ini nih yang brewok ganteng kan. Brewok ganteng putih ya. Lengkap ya. Lengkap lah. Si Munir pertama agak lama. Terus yang si Agus dia agak pasti dia kira Munir dong. Almarhum nih, betul sudah meninggal mertua. Ya, terus pas sudah aku deh. Oh iya nak, makasih gitu. Baru mertua kunci ngomong, ini sudah calon menantumu bilangnya. Oh iya kan, salaman balik lagi bilangnya. Dia nggak nyangka kalau aku menantunya. Anjir. Saya itu sudah nikahnya di KUA karena gratis, nggak bayar. Kalau kamu bawa ke rumah berapa? 500 langsung transfer ke BRI. Bawa keluar pokoknya, bukan nggak cuma di rumah, maksudnya kalau entah di Iya, rumah, entah di masjid, entah di Pokoknya di luar gedung, kamar di luar itu 500. Nah gitulah. Nanti gitu. nih di meja-meja sini ada minuman kah apa kah? Iya, kalau ada yang mau masuk boleh loh. Yang paling dekat ini si Jiro nanti. Si Jiro bisa ya. Asa ada di Tenggarong, boleh kalau mau masuk. Nah itu segitulah dul.
Jadi Pas nikahnya tuh sekitar 30 lah. 30 itu cuman buat anu ya. Mahar. Enggak dong. Panai. Bukan panai. Nah, yang pas sudah Duit acaraan ya? Iya, kalau di Bugis itu sudah panai itu nanti tuh itu perempuan sudah yang atur yang acaranya tuh. Oh. Misalnya aku bikin acara lagi, itu uangku lagi, lain lagi, enggak ngurusin panai sudah. Panai itu untuk perempuan udah. Begitu sih setauku ya. Ini hantaran. Nah, ini lagi dulu antaran dulu. Dan juga satu nih, tadi apa tadi? Mertua tadi kan? Mertua. Yang penting punya mertua dulu. Ini punya mertua. Karena kamu udah yatim dulu. Ya, terus dia pas-pasan kan? Terus mertuamu tuh paling harus agak udah berada dikit lah. Jadi kayak kan dia nggak mungkin ngeliat anaknya kok nikah anakku gini banget ya. Iya. Aku pasti support. Nah. Pasti support. Heeh. Nah, ini juga nih waktu di Sulawesi kemarin, 3 hari sebelum sudah acara itu di rumah. Wih, Belum datang kan dia? Ih, sudah ada acara tuh. Seminggu apa ya? Enggak, 3 harian lah. Sudah ada tuh untuk kasih makan yang ini kan? Yang merewang-rewang kan banyak tuh. Nggak pakai catering karena di kampung. Ya. Nah, itu setelah acara pun, setelah lanjutannya lagi ada lagi tuh sampai malam kan acaranya kan. Mbak Elektun juga lagi. Nah. Ya, aku setengah jam sendiri ya, maksudnya cuci belah. bye. Oke. Ya. Kalau kamu Bang Dem? Kalau aku nikah juga sama sih, prosesnya cepat juga. Tapi aku jatuhnya pacaran sih, nyebutnya bukannya nggak pacaran, tapi ya jatuhnya pacaran juga sih. Jadi aku itu seingatku dia putus tuh tanggal Detail. Sama nih. Sama dia Detail. nih. aku nggak ingat sih tanggalnya berapa, pokoknya Desember tuh dia putus. Nah habis itu akhirnya aku jadian itu pas nonton film. Cewek istrimu putus pacaran sama mantan pacarnya gara-gara kamu bukan? Iya dong. Oke. Kelas ganteng. Salah tuh kayak gitu. Ngeri banget ganteng. Enggak sih, salah satu ya berpengaruh lah, maksudnya kan kayak mungkin hubungannya tuh udah toksik juga gitu. Nah jadi kayak ya udah toksik aja, jadi kayak ya udah daripada dia jomblo kan, ya udah mending sama aku aja gitu. Jadi Ban serep ya? Oh berarti kamu kemarin tuh jadi ban serep ya? enggak juga. Jadi kayak dia tuh juga nunggu momen buat putusnya sebenarnya. Karena sudah toksik dul. Jadi tinggal nunggu momen buat putusnya aja. Aha. Terus kayak aku yakin kayak ya udah ngapain sih sama itu. Oke, di episode sebelumnya nih. Iya. Ya. Nah, jadi kayak tapi aku udah bilang juga. Jadi aku nikah umur 28 mau tahun itu 28 mau jadi ya 28. Jadi kayak aku ngerasa udah cukup kayaknya sih. Ya kayak cerita yang kita podcast kemarin kayak udah ngerasa cukup. Jadi kayak oh ya udah sih. Terus waktu itu berarti dia masih 2. Kami beda 6 tahun berarti berapa? 23. Hah? 22 ya? Dia 22 kan. Sekarang dia berarti 26. Iya, dia jalan 26 sekarang. 26 beranak 2. Dia menikahi Gen Z yang sebenarnya. Iya, dia Gen Z patch awal deh. Batch awal tapi jadi masih batch awal 90-an ya. 99. 99. Tapi kamu udah pakai lamaran kan? Aku ada lamaran cuma nggak yang kayak Gen Z yang Maksudku berarti kan kamu cuma datang cuma lamaran biasa sekedar Iya. kamu datang untuk meyakinkan orang tuanya Sama gitu kan? berarti. aku datang tapi bawa rombongan sama bawa hantaran sudah. Oh, aku enggak. Oh. Aku lebih. Bawa hantaran nggak ya? Lupa aku. Pokoknya aku datang udah keluarga rombongan lengkap sama itu. Jadi ada proses masangin cincin gitu. Tapi yang masangin itu Mamamu. almarhum Iya, aku yang almarhum. masangin. Nah, aku dipasangin sama mertuaku. Oh iya. Gitu. Nah, kebetulan juga sama keluarganya. Aku tadi di kepala gue ya. Apa? Gelap nih anjing. Sama-sama. Nah sama. Maksudnya sama itu Kaya. ibu. Keluarga istriku tuh agamis gitu. Jadi waktu itu pas bertepatan kenapa akhirnya kayak jatuhnya juga lumayan cepat prosesnya karena waktu itu datang kaitnya lagi kesini. Jadi kan sebenarnya tuh keluarga besarnya istriku dari pihak bapaknya itu, almarhum bapaknya itu orang Banjar. Jadi dia itu di sini tuh yang dari keluarga bapaknya itu cuma berdua. Jadi almarhum bapaknya sama kakaknya. Sisanya tuh di Banjar. Nah, kebetulan Kai itu lagi kesini. Terus agamis semua lagi. Agamis semua. Jadi momennya dipercepat kayak Iya, betul. kayak apalagi gitu Iya, daripada kayak teman kita itu kan.
Nanti zoom ini ke mata aku nih. Iya. Nah, jadi kalau Om Pul dia cerita apa namanya mertuanya nggak tahu yang mana kan. Iya. Nah, kalau aku itu malah jadi mantannya itu udah sampai ke sana juga, sampai ke Banjar. Oh, salah kira jadi. Udah dikenal. Jadi kayak kok begemuk ya? Wow. Ganti orang ternyata. Nah, jadi ini satu fakta lagi Dul, juga Dul dari istrinya dia Dul. Sebelum dia ngantar ke rumahnya, aku sudah ngantar istrinya duluan. Sama Munir. Sam Munir. Sudah kami antar, dia belum. Lanjut. Jadi gitu. Baru akhirnya dijelasin sama istriku. Bukan sama yang kemarin, ini beda lagi. Apa udah nggak sama yang kemarin. Oh, gitu ya. Nak ya kan kalau Banjar kan gitu Ya, ya. nak. Jadi kayak ya udahlah apalagi lah ini. Ah, ya udah akhirnya lah cepet lah momen prosesnya Proses itu. nikah. Ya walaupun ya ada hambatan-hambatan kecilnya itu ada juga, Pasti. pasti ada. Pasti ada pertengkaran sedikit-sedikit. Ya itu yang paling kerasa itu tuh waktu venue nikah, tempat nikahannya. Oh, Nah, kalau itu pas Covid ya? Karena itu Covid gelombang kedua kan. Ah. Nah itu salah satu saksi hidupnya juga tuh si Mas Ja. Jadi aku tuh mau nikahnya tuh di Islamic Center kan, awalnya niatnya di situ. Nah, tapi keluarganya istriku pengennya di rumah aja. Tapi aku sama istriku maunya emang di situ kan. Nah, Kan karena acara sekali seumur hidup nih. Ya kan. Kok banyak nih. Udah nih, terus tuh akhirnya Kan tidak mungkin dong. Kok ditekan banget anjing. karena waktu itu zaman Covid, akhirnya harus bikin surat keramaian gitulah di kecamatan gitu. Kecamatan apa kelurahan ya? Surat izin ya. Keramaian gitu kan. Sama akhirnya ngurus ke kecamatannya oke. Karena kami dua-duanya tuh KUA-nya beda kan. Aku di Sempaja, dianya di Sungai Pinang. Nah, kalau dulu tuh nggak mesti ngurus surat itu juga perpindahan nikah itu di KUA mana. Oh gitu? Dulu tuh nggak harus gitu nah. Aku ngurus pindah. Harus apa enggak ya? Harus. Harus, pindah. Harus, Ju. Oh, Misalnya mau nikah kemana gitu. harus Dijadikan satu kan, satu KUA kan. Oh iya benar. Jadi dua-duanya. Oh yang baru tuh cuma surat ini aja. Pengantar apa? RT. Yang keramaian itu tadi. Ya kan? Ya udah. Jadi karena Aku itu tahu ya. akhirnya bikinnya di Lobakung kan. Di Lobakung Karena harus jauh, Om. Nah, Islamic itu ikutnya KUA Lobakung. Oh, Lobakung. Nah, nguruslah ke Lobakung. Udah ngurus nih, set, maunya tanggalnya segini. Nah, yang OON-nya kami berdua, kami udah booking tanggal itu di Islamicnya itu kami udah dapat tanggal. Udah kami booking, udah. Ternyata di tanggal itu penghulu KUA-nya nggak ada. Jamnya penuh. Kalau mau nikahnya jam 1, Mas. Itu Ustadz Atai. Belum. Oh, belum. Jadi kayak apa ya? Bingung lah, ya kan? Bingung. Jam 1 anjing kakak. Bingung lah. Sampai akhirnya Make up dari jam 4 subuh biasa ini enggak. Jam 7 aja ya make up. si kepala KUA ini akhirnya memberikan saran karena dia lihat waktu aku kesana aku pakai Baju instansi. Iya, di Pakai baju kerja. Nah, aku pakai baju Ultraman. Oh iya. Oke. Orang Jepang berarti. Iya. Oke. Baru masnya orang ini ya. Oh, kebetulan kami ini nanti ada apa? Acara. Ada acara lah. Bisa kah bantu meliput ini? Nanti saya coba lobikan penghulu dari KUA lain buat masnya. Iya. Oke, saya dealkan langsung. Bisa bantulah sama Mas Ja. Bisa bantulah akhirnya liputan sama Mas Ja sama Mbak Feb akhirnya. Ya udah akhirnya liputan ke sana kan, udah. Dapat tamparan juga kebetulan. Alhamdulillah. Itu ya rezeki ya. Itu rezeki ya. Rezeki dari mana aja ya. Sudah lah. Rezeki tuh. Akhirnya udah nih. Akhirnya deal tuh. Jadi Ustadz yang membantukan itu Ustadz Atai yang diperbantukan. Manggil banget tuh. Diperbantukan. Akhirnya udah nih clear. Aduh. Clear akhirnya di Islamic apa sudah DP bla 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 udah. Sampai akhirnya tiba-tiba ada cerita
orang nikahan di Tentang Islamic geruduk sama satpol. Wow. Waduh, itu bikin nano tuh jadinya. Jadi kayak kenapa gini, akhirnya Pak Deku almarhum bilang udah nggak bisa nih, mundur aja. Kalau enggak akadnya dulu di masjid yang almarhum Pak Deku kelola, baru nanti resepsinya terserah. Nah, tapi kebetulan kan budget yang aku bikin emang cuma buat sekali jalan kan, sekali jalan. Nah, terus tuh emang nggak punya privilege punya bapak kan. Jadi kurang bisa disupport secara finansial. Iya. Tapi kalau masalah nabung, kebetulan aku lumayan bisa saving lah anaknya. Dan nabung dari lama banget ya. Ya kan paling kan nggak mau rugi kan ya waktu sama si yang dicerita ABCD itu Kan kamu mau kondo. Aku tahu kan dia nabung dari 28 tahun dia nabung. Enggak dari 28 tahun juga dong. Oh, enggak. Ya kan gitu. Jadi wah ini kalau melar dikit nih bingung nih nyarinya nih, ribet ntar nih. Jadi kayak nah disitulah sempat kayak konflik akhirnya sama pasangan. Jadi lebih banyak tuh konflik eksternalnya. Ya sudah akhirnya bla 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 berembuk apa segala macam, sudah kayak kebetulan tuh kayak si Covid-nya ini makin parah kan. Jadi sampai akhirnya bilang kayak Makanya kritik rambutnya tuh. Covid aja. pencor deh bu. Anjing internal banget. Nanti kamu kalau ketemu dia fotokan ya. Udah Anjing, jadi sampai anjing. akhirnya di mana nih kita cari tempat yang lebih aman buat nikahan nih. Sampai akhirnya kepikiran buat nikah di pindah venue yang si Nama gedungnya pindah venue. iya akhirnya Pindah gedung pindah venue. bukan akhirnya kepikiran buat Iya lagi. Iya. di apa Grand Victoria, kepikiran mau di situ Oh, pindah. Karena budget nyewa tempatnya Cukup. kurang lebih. Oh iya. Masih bisa ditambel Tambah lah. dikit, iya. Bisa ditambel. Grand Victoria tuh mana? Yang sekarang jadi Grand Verona, Lembus. depan lembus Depan kiri. lembus. Oh ya tahu. Kebetulan juga si orangnya yang biasa megang itu tuh kenal sama kakakku, karena kakakku kan dulu kerja di situ juga lama. Jadi kayak bisa lah courting, dia bilang gitu kan. Oh oke. Terus tuh di sini pasti aman gitu, nah dia menjamin itu. Iya. Kan udah akhirnya cabut berkas di KUA Bakung. Lobakung, pindah ke KUA Juanda. Oh iya. Tapi kami impulsif, kami nggak cerita ke orang tua sama ke Pak Deku yang paling dituakan sama keluargaku kan, nggak cerita juga. Udah sudah gitu, sudah akhirnya ke sana, sudah cek tempatnya juga apa segala macam. Oh gini, oh oke, udah. Tapi belum DP, emang belum DP. Jadi, akhirnya datang lagi lah ke tempat Pak De kan ngomong, ini kami udah dapetin. Si Pak De bersikeras. Wah kalau awak tetap mau di situ, Pak De nggak mau datang lah. Di Sampai sampai mengultimatum gitu kan. Terus kayak nggak safe lah dia bilang, ini terlalu beresiko gitu. Nah kebetulan tuh ada juga om yang kena COVID, Pak De sempat kena juga, kayak gitu-gitulah. Dia bilang nggak safe untuk masalah kesehatan lah ya. Iya nggak aman lah kalau mau tuh. Ya udah kenapa sih kalau nggak dipisah, bilangnya gitu kan. Terus kayak konflik lagi, kayak akhirnya kami berdua kayak ya udahlah kita pisah aja udah nih, apa namanya, si akad sama resepsinya. Karena di tempat akadnya ini pun yang tempat Pak De yang kasih ini free semuanya, tinggal pakai aja di masjid itu. Karena Pak De si pengelolanya kan. Oh jadi kayak oh yaudah kita aja ngalah, udahlah. Free village. Ya kan, udah. Tetap ada. Jadi akhirnya tuh, nah kebetulan di Islamic tuh kan almarhum mertuaku tuh kerja di situ. Iya. Jadi kami cabut berkas dari situ, kami nggak kena potong apa-apa. Oh. Jadi duitnya kembalinya utuh. Nggak ada cas-casannya ya. Jadi kayak oh ya udah kembali aman, udah. Akhirnya ya udah kita akad aja di sini dulu. Nanti begitu udah mereda baru kita resepsi lagi. Tapi yang ini kita usahakan sebagus mungkin. Jadi tetap pakai WO waktu itu. Ya kan, pas segala macam udah. Oh iya ada WO-nya tuh, iya. Ingat. Tetap pakai WO. Jadi seingatku tuh aku tinggal nambah sekian Juta. antara 1.000 atau 2.000 kalau aku mau lanjut pakai WO itu. pakai resepsi. Jadi kayak oh masih masuk nih. Iya. Kan nambah ya 1.500-an lah dia bilang.
oh oke mas nggak apa-apa, udah akhirnya tetap lanjut, ya udah dibikin sedemikian rupa lah. Jadi nah akhirnya ya itu masalah hilang satu persatu. Nah begitu akad, sebelum akad akhirnya kami cabut berkas lagi dari KUA Juanda kan. Oh, pindah ke sana ya soalnya? Iya, akhirnya pindahnya ke Sungai Pinang. Dan betul. akhirnya bertemu. Jadi Pak Adeku bilang, udah urus aja ke KUA Sungai Pinang, ada teman Pak Ade di situ. Akhirnya pindahlah ke KUA situ. Baru Pak Adeku bilang, oh ya udah, ntar ada teman Pak Ade di situ buat gantung ngurusin, gampang lah sama dia. Nah, udah. Nah, menguruslah ke sana. Ternyata siapa yang dia bilang temannya? Siapa? Ustadz Atai. Teman gue tuh. Jadi aku tetap berjodoh sama penghulunya dia. Akhirnya dia juga. Akhirnya dia juga. Nah, akhirnya ya udah. Akhirnya Ramai-ramai. ya udah akhirnya nikahnya udah berjalan lancar apa segala macam. Ya udah. Ternyata habis kelar akad adekku yang meninggal. Oh iya, enggak lama setelah itu ya. Jadi kayak mungkin 10 menit 5 menit kali. Iya. Oh iya, pada hari itu juga ya, betul. Hari itu juga. Jadi habis Pak Adeku jadi saksi buat aku nikah, jantungnya kumat, mau dibawa ke rumah sakit, pas di jalan hilang. Jadi kayak akhirnya ya entah cocokologi atau gimana, kayak emang udah apa namanya? Udah sih namanya udah takdir. Ya udah takdir, udah digarisin sama Allah mungkin kayak ya Pak D tetap pengen hadir banget di acara nikahan kamu, makanya dengerin Pak D gitu. Merinding. Ih, iya. Tapi untung aja sempat ngelihat ya, dan jadi saksi lagi. Jadi kayak sempat mengucapkan sah. Sah gitu ya. Sah. Jadi ya itu, jadi begitu ya udah selesai nikah kayak ya emang kesedihan dan kesenangan itu batas garisnya itu tipis banget. Tipis banget. Iya, kayak aku kemarin habis melahirkan biniku, meninggal ibunya. Jadi berkabung lagi. Jadi garisnya tuh tipis banget. Kan istriku melahirkan, ibunya meninggal. Ibunya. Maaf mertuamu. Enggak, bilang ibunya dia, kan tanganku kesini. Aku udah ngeliat. Sini tadi. Maaf bro. Iya. Jadi ya gitu, nikah tuh banyak aja. Dibilang banyak halangannya banyak, dibilang ada mulusnya ya pasti ada aja jalannya. Kalau aku nih gini, kalau misalkan aku mau nikahin, halanganku banyak banget. Apa? Kenapa akhirnya kamu kepikiran mau nikah deh? Tapi 25, 28. Kamu sekarang berapa? 24 jalan. Jalan 24. Jalan Tahun ini 24. 25 berarti. Tahun ini 24. Oh iya, masuk. Tahun ini 24. Tahun ini 24. Iya. Masuk sih. Kita diusir kan aku 20 tuh. Alasanku alasannya mau kenapa tuh? menikah. Aku merasa aku dikejar umur aja, umur mamaku. Baru apa? Iya. Oh iya itu ya. Itu masuk akal. Bukan aku ngejar umurku. Iya. Aku ngejar umur orang tua aku aja. Kalau kamu bilang ngejar umurmu, Sama aku juga akhirnya kepikiran tuh kayak gitu. Karena jadi kakakku tuh, aku yang pertama ya, sorry dipotong dulu. 36, dia baru nikah yang pertama. oh iya. Yang kedua 34. Oh. Nah aku waktu itu, di kakakku 34, aku berarti 26 rasanya sih aku. Jadi kayak begitu kalau aku dua-duanya udah, terus kayak aku juga, ya itu sama kayak dulu kepikiran dikejar umur kayak nanti sempet nggak ya? Mana ibu makin menua nih. Terus tuh nggak ada apa? Ya nggak tinggal satu ini aja gitu. Betul. Gitu sih. Ente juga tinggal satu ya. Tinggal satu. Terus kayak akhir-akhir ini setelah lebaran kemarin tuh omongan mamaku tuh sudah ngawur gitu kayak nanti kalau misalkan mama nggak ada gini kamu kayak apa gini. Kayak udah kepikiran jadi kayak kepikiran. Oh, harus menikah nih. Paling enggak kebahagiaan. Tapi kamu berapa saudara sih dulu? 4 Empat sama ya? aku 4. Yang udah nikah? 2. Kakakmu? Berarti kamu nomor 3. Aku nomor 4. Oh, nomor Oh, 4 ya. Buyung Iya. Kakakku yang pertama nikah itu kan kakakku yang nomor 2. Yang cewek itu ya? Cowok. Oh, cowok dulu. Terus tahun kemarin tuh kakakku yang pertama baru nikah. Nih, yang di atasmu belum Di nikah. atasku yang cewek belum. Itu kayaknya bakal bentar lagi tuh. Karena udah ada omongan memang. Pokoknya alhamdulillah. selesaikan kakaknya pacarku itu nikah. Oh, bergantian. Baru dia nyusul. Oh. Sudah. Iya. Kan aku juga mikir kan kalau Silakan. misalkan ini nikah nih kan sudah ada tinggal di rumah masing-masing lah sudah. Berarti yang 2 itu udah keluar dari rumah? Udah. Oh. Kakakku yang pertama kan di Sebatik.
Oh. Kakakku yang kedua masih di Samarinda, cuman di Teluk Lerong tinggalnya. Tinggal sendiri, ya. Tinggal sendiri. Jadi kayak tinggal di rumah tuh berarti tinggal aku bertiga sama ponakanku 1, 4. Itu kamu berarti Keponakan anak dari kakakmu? Dari kakak sepupuku. Oh, dari sepupu. Oh, yang cewek keriting itu? Cewek keriting. Oh, yang anak kecil cewek itu yang Lain. posting. Lain. Oh, Ini yang bukan. udah gede. Oh, Udah, itu aja aku kayak lagi ngejar umur aja jatuhnya kalau sekarang. Tapi yang tapi sudah yakin dah yang itu yang itu. Enggak. Tanya aja Kalau sih. aku sih kalau Atau kamu pengen nikah tapi masih banyak terlintas kayak yang ini kayaknya bisa nih. Jadi aku dulu tuh kepikiran pengen nikah tuh kepikiran, cuma misalnya nih kalau sama A aku nggak yakin karena aku ngerasa aku nggak cukup baik jadi orang tua ya. Jadi nantinya gitu maksudnya. Jadi aku ngerasa kalau aku sama misalnya aku nikah sama A yang kayak aku ceritain itu, kayaknya anakku gedenya nggak jelas deh. Tanpa mengkredit gitu lah ya. Iya. Terus tuh misalnya sama masih belum banding. makan doi. Kalau yang sama yang B, wah, Oh, syukur ada kembar pantas ada diam. oh ada dua-duanya. Salah satu aja. Temannya Ais ya, biar enggak ganggu abang. Sama temani bapakmu. Jangan bapakmu juga. Terus Kalau sama yang B, ini kayak panduannya beda nih. Dua panduan kan susah. Dua departemen. Susah. Barat Selatan nih. Kalau yang C juga kayaknya apa namanya? Nggak masuk nih. Nah, lagi C yang mana? Nah yang D nih kayaknya ada kemungkinan nih sebenarnya nih. D yang anu. Yang D ini ada kemungkinan nih. Itu D. Iya. Iya. Ada kemungkinan nih. Anjing yang kena tahu, Cok. Terus mobilnya Rido. Oh, Lender. Ada kemungkinan nih kan. Nah tapi ternyata enggak. Jadi kayak oh ya sudah gitu kan. Mana karena juga orang tua juga ya seneng kan yang itu kan. Kenalan. Jadi kayak oh, oke. Tapi enggak apa emang bukan jalannya kayak udah. Nah begitu yang E track record bagus, background keluarga oke, jadi kayak aku ngerasa kayaknya anak bakal aman deh, bakal besar dengan baik gitu. Ini yang Oh ya udah. Ya. Jadi kayak oh ya udah lah gitu. Oke. Kalau aku memang setiap kenal sama cewek dan kulit baik selalu yakin. Iya dulu. Aku dulu kayak gitu. Iya. Aku dulu kayak gitu kan. Sekarang gimana? Ngeliat cewek, aku ini yakin. Nah, ketemu yang sekarang karena dia kan orang lama aku juga. Bisa orang lama. Orang dalam. Orang lama juga. Jadi kayak yakin aja. Yakin aja ya Dari langsung. semua cerita-ceritanya dia yang cerita ke aku bisa sih kayaknya aku ngebimbing dia Wih, dan dia anjay. Karena yang sekarang berarti kayak aku udah Ya. lagi males, bukan lagi males, kayak aku udah nggak nyari lagi gitu. berarti kayak mentok yang ini gitu. Mentok sudah ada di Ya tinggal semuanya kamu sudah ada di dia dah. Tinggal Ya. kamu yakin aja Yang apa percaya. tinggal dia aja lagi. Asik nanti Dia tinggal mentoknya dia di aja kamu lagi apa tuh. enggak Nah, gitu itu. kan. Yang tadi yang dia bilang kayak ini aku udah mentok sama apa? Semuanya ada di Semua dia. ada di dia ya, dipotongnya nanti. Di story. Kan kamu yang edit bodoh. Iya, bisa kan dia Ya, nonton itu juga ya. Untuk Kan dia nonton di semua episode. Kalau aku yang Mama Esa ini memang sudah sangat-sangat yakin karena kenal aku tahu keluarganya bagaimana. Ya kan? Kan Iya. karena tahu background story keluarganya. Yes. Jadi kayak oh ini aman gitu loh maksudnya. Iya. Karena ya nggak tahu ya. Maksudnya kan ada yang emang nggak mau apa? Ada yang emang free child gitu kan. Sementara kalau aku ya pasti pengennya berkembang biak kan. Iya lah. 28 tahun loh menunggu kembang biak. Cuma nemu kayak kencing anjing. Kan rugi kan dipakai hal lain tapi tidak ada hasilnya ya kan. Masa free child ya kan? Aduh, child free. Aduh anjing. Harus ada Don.
begitu ya juga sih, betul. Kan kita tuh menikah itu tuh kalau aku pribadi tuh menikah itu tuh untuk bisa anakku tuh menjadi generasi yang bagus kan. Iya, 24-50 Apa itu? Hijriah. Kan kalau Indonesia Mas kan 2045. 2045. Iya, yang ini 24-50. Hijriah. Hijriah lagi masih jauh. Iya, makanya cari istri itu yang betul-betul yang karena ibu adalah madrasah pertama. Is keren. Setuju. Iya dong, ya kan? Bagaimana ya kan? Setuju aku. Sepaket Itu harus betul-betul istri yang benar. Tuh. Gak yang cuma ini deh daripada nggak ada gitu, enggak. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Masalahnya seumur hidup sih. Seumur hidup Iya, nih. betul. Pengennya Iya. seumur hidup. Perceraian itu halal dul, tapi itu adalah hal yang dibenci sama Allah. Is. Siap Pak Ustadz Culture. Iya. Ya begitu dul. Terus ya kalau sama yang itu nggak kepikiran tuh. Gimana? Karena kan looks-nya juga oke. Yang ini, yang terakhir. Yang Bernadia. Heeh. Dia aku ada juga ngobrol sama dia. Heeh. Dia jadi kayak dia tuh pengen Free child. free child. Waduh. Tapi dia Jasa. mau adopsi anak. Tapi bukan dari hasil dia. Berarti itu bukan free Bukan child yang free child anu, sih, bukan cuman itu takut dia- melahirkan. Bukan. dia takut anak yang lahir dari dia tuh didikannya salah. Karena dari dia yang ngedidikan. Kalau misalnya dari anak Oh berarti orang lain- maksudnya ini ngadopnya sudah gede. Kalau anak orang lain dia punya kesalahan, ya udah itu takdirnya dia gitu. Bukan. Enggak. Wah, udah. Enggak kayak gitu, Nggak gitu. Biarpun kamu itu anak orang kamu rawat, ya tetap yang salah tuh di orang tua, aku bilang. Iya. Ya, siapa yang rawat? Oh, siapa yang Siapa didik? yang rawat? Aku bilang, kok dia jatuh dari motor berarti bukan kesalahan dia. Itu memang kesalahannya dia. Cuman nih kita sebagai orang tua, ya kita ngasih tahu, seharusnya kita harus pelan-pelan. Oke. Gini-gini. Bagus tuh Bukan urusan lu gitu. bukan yang itu. Tapi itu seumuran ya? Di bawah Ustaz. Oh, di bawahnya. Deket aja sih. Yang kadang kita suka lupa ompol ya. Anak 2000 itu sekarang udah 25 tahun. Iya. Iya anjing. Iya lagi. Anak 2008 itu udah masuk kuliah. Iya. Itu yang kita lupa. Ponakanku loh kuliah sudah. Kelahiran 2006. Iya, aku takut kalau ketemu ponakan-ponakanku yang 2007, 2008 udah masuk kuliah. Udah gede-gede. Terus ketemu lagi nongkrong di kafe. Kok sudah nongkrong di kafe kamu? Dia Sampai jam 2025 berapa ya? ini? Iya, itu yang kadang kita udah anak 90-an tuh kadang-kadang Masih itu belum- yang mereka lupa. Iya, karena aku juga sekarang masih berpikiran tuh kayak aku baru dibolehkan merokok sama bapakku tuh baru tahun lalu perasaan. Karena aku dibolehkan bapakku merokok tuh 17 tahun kan. Itu berarti tahun 2010. Nah, itu berarti sudah 15 tahun yang lalu ya. Ya, aku mulai ngerokok. Aku mulai ngerokok tuh di tahun 2018 Pak, 19 gitu, aku lupa. Pokoknya setelah lulus SMA tuh baru mulai ngerokok. Iya, aku sudah Yang punya insight. aktif. Iya. Tahun 2019 Yang sudah ada aktif, insight. yang tak aktif tapi diam-diam. Iya. Oke. Terus masuk kerja kan aku 2020 ya. Mamaku tahu dong aku ngepep, ngerokok. Iya. Cuman aku ngomong, ya nanti aku nggak ngerokok, aku bilang. Oh iya. Tapi bapakku nggak tahu. Bapakku meninggal. Habis masuk kubur siangnya Langsung merokok. Tapi sampai sekarang ini itu kan tadi kamu bilang kan mamamu cuma ngomong nanti kalau sudah meninggal kamu kayak apa? Itu tuh sudah secara eksplisit nyuruh kamu menikah kah atau cuma Enggak nyuruh menikah, cuman aku kepikiran aja. Oh, jadi tidak ada bahasa yang untuk ayo menikah sudah gitu. Enggak. Ke kakakmu juga enggak? Tapi kan kakaknya bentar lagi. Iya, kakaknya bentar lagi ya. Kakakmu yang pertama 9 berapa? 91 kok mas. 91. Oh, beda dikit. Yang kedua Yang kedua? 92. 9 oh beda Oh, setahun. iya. Oh, iya. Yang Yang memang ketiga cocok ini? sudah menikah memang ya. Ya kamu juga harus 3299. Oh. kenal enggak sama istrinya dia? Goblok. Orang sama-sama 99 kali tadi. Kayak gitu cowok. Oh enggak. Sorry deh kalau gitu. Nah, iya. Terus kan kayak mamaku nanya habis aku bawa dia ke rumah tuh dia nanya. Oh, jadi setelah kamu bawa cewek pertama ke rumahmu, mamamu bilang gitu.
Atau sebelumnya itu udah ngomong gitu? Sebelumnya udah memang sering, itu berapa kali terucap tuh sering kayak gitu. Karena kalau sampai rumah pengen dimanja aja kayak gitu, Mak masakan telur dong, Mak kupaskan ini dong, gue bilang gitu kan. Jadi sambil ngupas tuh sambil ngomel kayak, kamu nanti tuh harus cari istri yang bisa ngupasin bawang, gini kan. Angel Bikin Melo. kamu telur. Oh itu secara anu sudah ngasih anu ya. Sudah Clue lah. Kayak, iya aku bilang. Semua udah, tapi yang ini nih kelihatannya bisa masuk ke dapur kok, aku bilang kan. Beda sama yang kemarin, aku bilang. Aku memang sering cerita kan kalau Yang kemarin berarti 2 dong yang kamu bawa ke rumah? Enggak, aku nggak pernah bawa ke rumah, cuman aku pernah telepon. Terus ada mamaku terus aku cerita gitu aja. Oh jadi dua-duanya belum ketemu. Yang satu Yang udah. satu udah. Yang satu udah, yang terakhir nih ya, yang mau dinikahi. Yang mau dinikahi nih, siapa kamu yang terakhir? Komen di bawah. Aku emang sering Pakai tulis caps lock ya. Aku. Iya gitu. Tanda Baru seru emot yang kayak gini. gitu ya. Di depannya tanda seru 4. udah kayak gitu. Habis itu sering ngomong kayak gitu kalau aku minta dimanjain gitu tuh. Kadang aku minta suapin juga terus kayak, nah, nanti tuh kamu harus cari istri yang mau nyuapin kamu gini segala macam lah. Ya oke, aku bilang nanti aku cari kayak gitu dah, aku bilang gitu kan. Bawa Akhirnya kamu tes. Suapin aku dong. Oke, pakai sekop. pakai Sekop. pakai kaki anjing nyuapin. Enggak. Ya udah ngobrol-ngobrol biasa aja. Rencana tahun kapan? Enggak, masalahnya kan yang dia gadang-gadang itu istrinya itu juga belum yakin kan? Istrinya yang belum yakin ya? Calonnya kan yang belum yakin. belum ya? Belum. Masih belum juga ya? Sebelum. Berarti ini masih proses. Tapi maksudnya nih siapapun perempuannya, targetmu tahun berapa? Kalau Tahun misalnya ada depan. target. Tahun depan niatku kan aku rencana nikah tuh di umur 27. Nah, Idealnya. sama biasanya kalau nyebutnya pengen segitu kejadian. Kayak aku pengen 28 kejadian 28 sih. Nah, aku memang Beberapa temanku juga ngomong idealku gitu. tuh 27. Aku pengen tuh 27, 28 punya anak, 29 udah punya segalanya. Wajay. Itu doaku dari dulu. Ya. Aku Dari 31 aja baru naik ya. baru punya status. Ya kan rezeki dari Anakku mana udah aja, Bro. 2. Rezeki kan dari mana aja Iya, ya. Iya, betul. Kalau aku target menikah itu aku ngomongnya sama Pak Asman. Pak Asman, oke. Iya. Emang keluarga deket banget ya? Kak, beda satu provinsi aja. Dia Tenggara ke Selatan kan. Nah, Apa bisa? iya. Dia bilang kan kalau kalau belum menikah bukan umat Nabi Nabi Muhammad. Muhammad. Aku bilang berat saya menikah di usia Nabi Muhammad, Pak. Kebetulan pas 25. Lewat 4 bulan. Nah, ya kan. Memang tuh kalau kamu bilang 27 insya Allah tuh. Berarti masih 3 tahun lagi. Ya, masih bisa sempat kamu nabung-nabung itu. Kurang-kurangi kopi-kopi kenangan. Berarti ya bisa aja pilihannya sekarang aku pilihan tolol. Aku ngitung ya. Anjing. Aku ngitung ya. Sehari aku ngopi 25.000. Satu kali. Satu kopi ya. Satu kopi 25.000. Terus sehari 3 kali ngopi. enggak. Oh, enggak. Satu aja biasanya. Satu. Terus kan 5 hari ya. Senin sampai Jumat tuh ngopi. Kadang bisa sampai seminggu. Itu belum rokok loh. Aku nggak ngerokok kan? Itu Ini aja. iya, lumayan tuh juga duit. Nah, kayaknya juga aktif semua deh. Makanya Berhenti ngerokok Karena- yang aktif. Karena aku ngomong sama dia, nanti aku mau berhenti ngerokok. Tapi dia pernah nuntut biar nggak ngerokok. Enggak juga. Tapi dia fine-fine aja kalau Fine-fine ngerokok. aja. Oh. Nah, waktu aku ketemu dia lagi, Ah. tuh aku ngomong, kayak aku mau berhenti ngerokok, aku bilang. Terus mau kemana? Nggak kemana-mana. Enggak, mau pindah. aku pindah merokok ke Pindah Sampurna merokok. sekarang. Pindah rokoknya apa? Nge-vape. Ah. Ya paling nge-vape sama IQOS, aku bilang gitu. Aku mau pindah ke IQOS, aku bilang gitu kan. Oh, ya udah, Aikos juga nggak mahal juga. apa? Aikos mahal Lebih juga. mahal ya? Iya. IQOS 32.000 om, Nah, Berapa kali? 20 batang. berapa sehari? Berapa kali? Iya, makanya Kadang maksudnya. kalau sekarang aku nge-IQOS tuh cuman buat berak. Terus kamu berak 5 kali sehari. Enggak lah, anjing. 20. Tetap sebungkus sehari. Enggak, aku bisa waktu aku awal-awal nge-IQOS tuh sehari 10 batang. Sehari. Sehari 10 batang. Ya, Karena nggak anggaplah. aktif banget kan. Anggaplah 2 hari berarti itu 2 hari 32.000 tuh. 32. Nah,
Mending ngelinting dulu. UMKM maju. Terus sekarang kan 18.000 aku bisa 2 minggu tuh. sekarang kan aku udah beli, jarang kan aku beli IQOS sama beli rokok lagi tuh jarang. Udah kayak dulu pasti ada kotakan terus kan. Ya. Sekarang udah enggak. Oh. Paling Tapi enggak ya. memang dan dari mamaku juga sih, kita buat apa sih ngerokok, dia bilang itu loh. Tentang sudah ada bapak jadi kamu enak mau ngerokok segala macam. Coba berhenti nggak usah rokok gitu. Ya udah. Jadi aku nggak ngerokok. Tapi nah, tadi finansial sudah oke. Mentalmu aja sudah siap belum? Jangan nanti kayak aku nanti izin apa mau keluar aja pokoknya dari rumah. Menghindarin perseteruan. Nah, kalau aku sama dia Kadang-kadang overconfident tuh juga berbahaya. Iya, Bang. iya, kira sih. gitu dulu. Aku juga gitu. Nah, kayak dia nanya kan titik bahagiamu tuh di mana? Dia bilang. Heeh. Titik apa? Titik bahagia. Baru kamu jawab, Iya. kamu, wah, bullshit. Sini mulutmu kalau enggak. Aku bilang, kalau aku ngomong titik bahagiaku kalau lagi sama kamu itu too much nggak? Aku bilang, berlebihan nggak? Aku bilang. Oh betul deh kamu kayak gitu. Anjing kan. Ya kan aku nanya balik ya. Nanya balik itu berlebihan nggak? Dia Iya, bilang. iya. Enggak sih, dia bilang. Kalau itu fine aja, dia bilang. Oh ya sudah. Berarti titik bahagiamu adalah bersama dia. Ya. Ya Allah. Menikah itu bukanlah akhir dari hubungan tapi adalah awal baru dari sebuah hubungan. Ih, keren. Karena coba-coba lagi selanjutnya itu ada di situ. Ini jadikan clipper nih. Tapi tapi kamu apa ngomong itu ke dia aja atau ada yang lain Gak juga? ada, ke dia aja kan. Curiga betul deh dia. Anjing. Karena memang Demi yang paling ngerti kamu dulu, aku enggak. Karena aku sekarang- aku ngomong sama dia, aku udah nggak ketemu sama siapa-siapa lagi. Emang benar. Oh, karena secara nggak langsung tuh banyak yang kasus yang Adul alami itu aku ngalamin om. Cuma Gitu. mungkin case itu bedanya sedikit, tapi aku ngalamin gitu. Karena ada beberapa temanku juga tuh sama gitu kasusnya yang kalau aku cerita kayak karena aku ngerasa ya emang masalah kita tuh seputaran itu aja sebenarnya. Pasti. Ya karena kamu memulai untuk berhubungan itu adalah di zaman-zaman yang sama dengan Adul. Iya. Makanya aku udah lihat semua itu kalian. Karena aku tuh terlambat. Nggak terlambat juga. Nggak terlambat. Iya, Maksudnya tuh zamannya sudah begitu emang. Karena aku di zaman itu juga, cuma aku berpacarannya sama yang seumuranku. Yang maksudnya tuh karena aku kayaknya lebih tua semua deh. Aku juga ada sih, sempet sih sama yang lebih tua, tapi Aku banyak kan lebih tua. Tapi Gen Z juga, Enggak. milenial malah. Selera ini tua. 89. Iya. Tapi ada nggak yang baby boomer? Ngeri banget tuh. Goblok banget tuh baby banget boomer. Kalau 80-80-an tuh masih milenial ya? Tergantung 80 berapa sih? 89. Umuran Mbak Dwi deh. Itu Tua dikit dari Mbak Dwi. Mbak Dwi masih 84. milenial sih. 83-an. Masih milenial sih. 40. Kan rasanya milenial tuh startnya 80 berapa gitu. Seingatku sih. 83. 82. Antara itu deh. Berarti Om Is tadi baby boomer sih. Iya. Iya, oh gitu ya. Iya. Berarti Dekat. bukan karena zaman ya. Tapi Aku- ini ya, gimana ya? aku maksudnya itu bukan karena zaman, aku nggak relate sama ceritamu, bukan karena memang ceritanya karena, aja berbeda ya. Iya, karena Masanya aja. iya karena dia lebih cepet pubertasnya aja gitu. Iya. Maksudnya Coba di antara kita bertiga yang paling tua siapa di sini? Aku sama dia seumuran. Bulan. tapi beda angkatan pendidikan. Udah setahun aja kan. Nah, tapi itu yang membuat itu juga jadi kayak misal nih, nggak misal sih kenyataan nih. Om Pul udah pacaran, SMP udah pacaran. Belum. SMA udah pacaran. SMA udah pacaran. Nah, aku SMA aja aku belum kepikiran mau yang aku kepikiran pengen punya pacar. Tapi nggak kesampaian. Oh iya. Jadi aku tuh nggak ngalamin tuh. Nah, jadi pas aku ngalamin masa aku ya kan aku juga nggak apa namanya maksudnya pas sudah kerja, nah aku baru kan pengen pacaran. Mm-hmm. Terus tuh akhirnya menemukan target operasi dan apa segala macamnya itu. Yes, PM ini apa namanya tuh? OPM. Nah, Operasi. jadi pas di tahun segitu tuh biasanya cerita yang kejadian tuh yang kayak gitu. Oh, gitu. pada saat itu ya. Gitu sih. Karena aku masih menjalani tuh pacaran yang SMS-an. Nah, itu aku aja enggak Aku SMP, aku kan SMP pertama kali pacaran itu SMP. Masih SMS-an. sama yang itu. Enggak.
Iya. Oh sama yang ini nih, yang mau kamu nikahi ceritanya nih. Anjing. Ceritanya tuh. Enggak, maksudnya tuh ya niatmu nih lah ya kan. Tapi ini yang dibawa ke tempatnya Mas Munir itu bukan sih? Bukan. Oh beda ya? Tapi kecil-kecilan sama ya? Nah, rata-rata kecil-kecil ya, weh. Ini yang kamu bawa ke sini. Iya, ini kemarin. Yang Cantik kemarin. dem. Dari yang semua dia bawa itu, maksudnya tuh semuanya tuh oke semua gitu loh. Iya, dibawa semua oke. Iya kan? Iya, kalau ya itu maksudku mungkin kamu udah cerita ke dia kan kayak aku pengen nikah, terus kayak nggak tahu ya, kamu udah nyampein kayaknya kalau kita nikah bisa nih kayak gini. Misalnya kamu udah berani ngomongin kayak gitu, ya kasih satu step lebih nyata, lebih real. Misalnya kamu ke sana ke rumahnya, ketemu sama mamanya tanpa bawa mamamu dulu, ya kamu langsung ngomong kayak gitu. Mungkin langsung konfrontasi ke dia, jadi kayak oh, anjing si Abdi serius nih. Misalnya gitu. Paling simpelnya tuh gitu. Tapi misalnya setelah dari itu ternyata dia masih jalan sama yang lain sih, menurutku kayak udahlah cabut ke sih. Cabut sih ngapain sih? Cabut kalau aku. Kalau di situ dia maksudnya tuh dia orang yang Kayak she's the one. Nah, Dia pasti kayak istrinya dia lah yang pas dikasih tahu kalau aku maunya pasti nih. Dan dia langsung oke. Oh, dia langsung makin yakin juga. Tapi kadang-kadang itu tuh nggak cukup buat mereka dulu. Iya, karena masa itu kayak aku juga lagi menjala ikan nih. Menjaring nih. Iya, karena dia juga, ya itu cewek juga abis nikah dia nggak mau susah. Nggak mau susah. Nah, pas dia menjaring ikan ini kamu sudah datang ke rumahnya, dia ada jaring ikan yang paling gede. Nah, itu kan dia pasti ada kayak dia langsung sorotan itu highlight itu kamu yang dia highlightnya. Kalau dia memang oke, aku yakin, nah sudah dia nggak bakalan jalan sama yang lain. Dia pasti menjaga kepercayaan. Jadi kayak aku punya temen nih cewek nih, udah settle, udah apa namanya, udah mapan gitu kan. Terus tuh aku sih nggak pernah nanya kapan dia mau nikah ya, nggak pernah nanya kayak gitu juga, kayak ngapain juga aku nanyain kan. Tapi pas kami ngobrol tiba-tiba dia kayak, aku lupa awalnya apa, tapi intinya dia ngomong tiba-tiba dia bilang kayak, ya ngapain lah gua mau nikah tapi guanya malah susah. Dia bilang gitu, ya ngapain, mending gua kayak gini aja dulu sampai gua ketemu yang kayak oh ini standar gua nih. Baru akhirnya gua pancing. Akhirnya aku pancing kan kayak standarmu kali ketinggian, gua bilang gitu kan. Enggak lah, kan emang aku udah di tahap segini nih. Terus aku nurunin misalnya aku turunin nih. Terus tuh standar hidupku malah jadi yang turun karena aku mau nyamain sama dia, ya rugi di aku dong. Kalau mau dia yang naikin standarnya dia biar kita sama gitu. Masih ego kan? Ego kan itu mainnya di ego lah. Lah, Kalau aku kayak gitu menurut bukan. Iya, aku Nah, tahu. kalau dia karena dia cewek, maksudnya dia tuh Punya standarnya udah. kayak ngapain, logikanya ya entah itu jadinya dia feminis atau gimana, tapi dia ini udah susah payah. Dia bilang kayak aku sih nangkep ya, terus aku sih pro aja sama dia. Kayak dia udah misalnya kuliah berapa 4 tahun, habis itu kerja gimana setengah mati gini. Tahu-tahu cuma datang misalnya nih, terus dia ngeyain salah misalnya cowok gitu, tapi akhirnya si cowoknya ini yang malah nempel sama dia, ngikut, malah jadi nyusahin dia. Kayak ya ngapain Ya, itu udah bertahan lama juga. Itu ngapain? Itu juga sih. Betul. kalau cuma modal cinta juga kayak ya ngapain, dia bilang. Jadi paling enggak itu karena kita cowok, kita mau nggak mau kita yang harus naikin standar kita biar sama misalnya gitu. Syukur-syukur kita bisa lebih di atas dia gitu. Tapi kalau kitanya ngemis-ngemis biar jadi dia yang turun ke bawah, wah selesai sih di pernikahanmu. Ya kamu yang diinjak-injak terus sih. Karena mungkin oke lah, misalnya dia berpikir, oke aku mau berjuang bersama-sama kamu. Itu cuma di mulut. Cepat apa sudah menjalaninya nih dia tidak tahan. Karena dia sudah terbiasa di sini. Diajak begini. Cuma kalau aku itu tidak bisa jadi patokan juga, karena kalau membandingkan kehidupan kita sama tidak sesuai. Ya kan, pas sudah sesuai nanti dia bakalan runyam juga. Iya. Tapi maksudku seenggaknya ada pondasi kayak, oh nih tahu nih. Karena kan kadang-kadang nikah tuh cuma pacaran tuh kan cuma pengen senangnya doang kan, nggak ada yang nggak bermuara ke pernikahan kan banyak. Nah, tapi kan ini kebetulan ada. Terus tuh seharusnya sih tinggal ditajemin aja nih arahnya ke sini. Nggak semuanya bakal baik, nggak bakal semuanya tuh bakal lancar, nggak bakal semuanya sama dengan yang kamu lihat. Kamu mau nggak? Harusnya tuh gitu sih. Iya. Kalau aku bisa misalnya di posisi kayak gitu. Enggak, kamu pernah nanyain nggak sih kamu ini ngapain sih? Udah.
Terus dia bilang apa? Dia jawab, Temenan aja. Bangsat ini bisa masuk nih. Enggak. aku tadi udah ngomong sama lo, aku bilang ya sudah tentukan pilihanmu, aku bilang. Kalau aku yakin, aku udah yakin, gue bilang kan karena udah kebawa ke cara keluarga dan lain-lain segala macamnya, ya udah aku emang yakin. Terus cuman kamu aja aku bilang aku bawa. Wajar. Iya. Tapi kalau perempuan ya senang dia mendengar begitu tuh, apalagi kalau sudah ada bukti nyata, gerak nyata kamu ke rumahnya gitu loh. Terus kamu berani menjanjikan orang tuanya gitu. Hampir tiap hari sih aku ke rumah. Maksudnya Kalau tuh, aku tapi jalan belum- sama dia ya. Tapi belum ngomong ini kan. Dia bilang temboknya dia tuh terlalu tinggi untuk mau ngeruntuhin itu tuh harus ngeruntuhin yang bapaknya, kakak-kakaknya gitu. Bener juga ya, Dode. Iya, kalau aku sih Oke, lu cari yang lain dulu. Bahkan dia tuh udah ngomong sama aku. 27 masih 3 tahun lagi kok. Iya. Bahkan dia sudah ngomong sama aku kayak, ya udah kalau kamu mau cari yang lain, cari aja yang lain. Gak usah nungguin aku. Cuman aku aja masih denial. Iya wajar. Tapi kamu harus tetap berpikir realistis, Dun. Jangan terjebak. Kalau enggak simpelnya ya bawa kabur aja. Ya kontekan sama mamanya aja. Tapi itu kamu lakukan dari yang saran Demi tadi itu, kalau kamu memang betul yakin sama cewek itu. Kalau enggak yakin, enggak cuma setengah-setengah aja udah. Tapi misalnya nih yakin nih, udah ke situ oke nih. Iya ngejalanin itu kalian berdua aja, yang lainnya itu cuma ekstra saja. Ekstra saja. Kalau bawa keluar juga udah jadi tanggung jawabmu dan dia pasti ikutnya ke kamu karena kalau anak perempuan yang ikutnya suami. Udah, bawa tinggal ke sekolah SPBU. Mau sih itu sudah enggak ada urusan. Oke. Tapi Ternganggur. Ya, tapi mamamu harus- ACC nggak ngeliatnya? Apa? Mamamu Itu ACC nggak? tadi ketemu aku. Yang penting bisa Tapi kan udah lihat. Udah. Nah. Dia udah ngeliat bahwa kan udah. Nah, ngeliat. seharusnya kamu tanya kayak, oke Aku nggak nih? udah nanya kan kayak gimana, aku bilang kan. Ya itu terserahmu. Kalau yang penting mama tuh maunya saat yang itu bisa ke dapur, bisa ini Ya, segala paling enggak mencintaimu sepenuh hati lah, menghormati kamu lah. Ya kan? Iya, itu. Bagus banget bahasan gue nih. Oke. Ngeri, Bobby.